Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 238 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 16 Mei 2022 dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 19 mengatakan, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan." Dalam bahasa Batak Toba, alai nahoddo haujahan nasian debata hataoma sahatna ditanda Tuhanido akka nadi ibana dohot sirang ma sian hageduhon nasa namadok goarni Tuhani. Demikian firman Tuhan. Sejarah lahirnya Bea Meterai Stem Deti berawal di Belanda pada tahun 1624 sebagai pajak pada kertas yang bersegel. Di Indonesia, fungsi meterai berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu. Meterai sering digunakan dalam penandatanganan surat berharga. Fungsi meterai juga untuk memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen. Rasul Paulus membahas pentingnya berpegang pada ajaran yang sehat, khususnya dalam menghadapi ajaran sesat. Secara khusus, dia telah menyebutkan beberapa guru-guru yang menyebabkan krisis iman di Efesus. Paulus mengutip pemikiran Perjanjian Lama sebagai sumber otoritasnya, pondasi yang kokoh. Ini kemungkinan besar mengacu pada Taurat, mengutip Bilangan pasal 16 ayat 5 dalam kutipan pertama, Tuhan mengetahui siapa kepunyaannya. Paulus menegaskan bahwa Tuhan mengetahui siapa yang benar-benar percaya kepada Kristus. Orang Israel diperintahkan untuk memisahkan diri dari Korah, Datan, Abiram, 3 orang yang memberontak melawan Tuhan. Murka Tuhan akan segera menimpa para pemberontak. Paulus mengingatkan kejadian itu kepada Timotius untuk menghindar guru-guru palsu. Tuhan akan berurusan dengan orang-orang yang tidak taat ini, seperti yang ia lakukan dengan orang yang telah memberontak melawan dia di masa lalu. Sesungguhnya Tuhan memiliki rencana besar bagi setiap orang percaya. Karena itu
kita perlu diproses, dibentuk dan dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu supaya kita benar-benar layak untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Namun banyak orang beralasan, tak mungkin aku dapat atau mampu menjadi alat Tuhan untuk tujuan yang mulia, karena aku orang biasa tak punya kemampuan apa-apa. Alkitab mengatakan bahwa dalam rumah yang benar terdapat dua jenis perabot. Perabot dari emas dan perak untuk maksud yang mulia. Perabot dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Bukanlah ditentukan oleh latar belakang pendidikan, status sosial, warna kulit, atau embel-embel lainnya, tetapi sangat ditentukan oleh keputusan dan pilihan hidup kita. Apakah kita masuk dalam jenis perabot yang mulia atau yang biasa-biasa saja? Untuk menjadi perabot Tuhan dimaksudkan yang mulia, dikuduskan dan dipandang layak mengerjakan pekerjaan mulia. Ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus mau menyalibkan kedagingan kita, mau memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, cemar, dan najis. Dasarnya diletakkan Allah teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Biarlah kita dikuduskan dan dipandang layak untuk setiap pekerjaan yang mulia, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat 10. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena Engkau mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi landasan kokoh di mana kami berdiri. Terima kasih bahwa kami ini adalah anak-Mu dan bahwa Engkau tahu segala tentang kami. Tolonglah kami untuk menjauhkan diri dari setiap jenis kejahatan dengan memandang kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 238 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.